Baik, selamat datang kembali Bapak Ibu cerdas dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dev Kurniadi di channel Guru Pemula. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sistem kinerja pegawai online Provinsi Bali, ya, SIKIPO. Nah, di sini pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana menambah uraian SKP, ya, bagaimana menginput SKP pada SIKIPO, ya. Nah, kemudian untuk video kali ini ya, saya akan membahas bagaimana caranya membreakdown, ya. Jadi membreakdown target bulanan. Jadi yang kemarin pada video sebelumnya targetnya itu kan kita rencanakan per tahun, ya. Jadi dalam setahun ada 12 bulan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya setiap bulan itu supaya ada kegiatan atau target yang harus kita capai, ya. Kenapa seperti itu? Karena SIKIPO ini, ya, pada petunjuk yang saya baca di sini pada panduan SIKIPO bahwa persentase capaian kinerja per bulan akan dijadikan dasar dalam pembayaran TPP. Nah, jadi TPP kita pembayarannya berdasarkan capaian kinerja bulanan, ya, bukan tahunan. Nah, jika kinerja bulanan yang dipakai, maka pada target di sini harus kita berikan target bulanan juga, ya. Nah, pada video sebelumnya saya belum mengedit untuk target bulanannya. Jadi di sini kita lihat target bulannya masih di bulan 01, ini artinya bulan Januari, ya. Jadi ada 12 bulan. Nah, ada 12 bulan. Nah, semuanya bertumpuk di sini, ya, di bulan Januari. Saya ada 7 uraian tugas atau 7 uraian SKP dan semuanya bertumpuk di sini di bulan Januari. Nah, otomatis di bulan berikutnya tidak ada target, ya, tidak ada target yang harus saya capai, sehingga untuk pembayaran TPP-nya tidak bisa, ya, tidak ada persentase capaian yang bisa saya capai di bulan itu. Nah, oleh sebab itu kita harus membreakdown, ya, harus membreakdown agar setiap bulannya ada capaian kinerja yang harus kita capai. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak video ini. Namun sebelumnya jangan lupa Bapak Ibu untuk mengklik subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Terima kasih. Nah, jadi untuk dapat membreakdown, misalnya di sini kalau saya ada 7 uraian, ya, saya memiliki 7 uraian, sedangkan bulan yang ada adalah 12. Bisa aja saya tiap dibagi, ya, satu-satu. Ini kan targetnya satu-satu, jadi dibagi hanya ada 7, berarti, ya, sampai bulan ke-7 aja. Nah, bagaimana bulan-bulan berikutnya? Bulan 8, bulan 9 tidak bisa, ya. Nah, jadi kita coba aja breakdown dulu yang 7 ini, nanti kita sesuaikan yang mana kira-kira capaiannya itu atau kuantitasnya itu bisa kita tambah, ya. Nah, gimana caranya? Misalnya yang pertama, ya, melaksanakan pembelajaran. Nah, ini kan tiap bulan kita melaksanakan itu, ya, tiap bulan kita melaksanakan pembelajaran. Kita bisa mengisi bebas sembarangan, misalnya, ya. Misalnya caranya di bagian aksi ini, ya, di sebelah kanan ada target bulanan. Kita klik itu, nah, akan muncul di bulan apa targetnya ini, ya. Karena kita di awal, saya baca dulu, ya, di awal pembuatan SKP itu satu laporan, yaitu laporan penilaian kinerja guru, misalnya, ya, itu target kita. Nah, maka jadi di uraian breakdownnya ini harus satu aja, ya. Misalnya di bulan
Agustus misalnya, saya klik di Januari saya isikan 0, kemudian di bulan Agustus saya isikan 1 ya, kemudian simpan. Nah otomatis Januari itu 0 ya, dari Agustus yang ada ya, itu misalnya ya. Kemudian lanjut menjadi kepala laboratorium ya, saya isikan di bulan berikutnya September misalnya ya, target di bulan September 1, kemudian yang Januari saya hilangkan 0. Oke, sukses. Oke, sudah. Kemudian nah kita lihat di bagian bawah ya, nah sudah terbreakdown ini. Tadi di sini numpuk di Januari saja 7, sekarang sudah berkurang jadi 5. Kemudian di sini di bulan 8 dan bulan 9 sudah ada satu target masing-masing ya. Oke, selanjutnya kita breakdown lagi, misalnya menjadi wali kelas ya, jadi wali kelas, breakdown, kita cari di bulan Februari misalnya 1. Oke, simpan. Oke, sudah sukses. Kemudian mengikuti diklat ya, mengikuti diklat, kita breakdown lagi. Februari tadi sudah. Nah, ini coba kita isikan di bulan Mei misalnya ya, 1. Oke, lanjut. Kemudian membuat alat peraga ya, kita breakdown. Yang belum itu bulan Desember mungkin ya, 1. Kemudian ini jangan lupa di 0. Misalkan targetnya 1 tapi Bapak Ibu membuat 2 misalnya di Januari dan di Desember, saya klik simpan maka akan error ya. Jadi pastikan kalau targetnya 1 berarti di breakdown bulannya juga 1 ya. Nah ini saya jadikan 0, jadi di Desember yang 1, simpan. Kemudian selanjutnya menjadi anggota aktif. Nah ini biarkan di Januari, edit dulu ya. Ya, Januari simpan. Kemudian menjadi ujian sekolah, saya edit 0, mungkin di bulan Juni mungkin ya, Juni atau Mei ya, Mei atau Juni 1, simpan. Ya, nanti disesuaikan dengan ini juga kalender pendidikan ya. Misalnya menjadi pengawas ujian sekolah, kapan ujiannya dilaksanakan itu dipastikan. Nah kemudian kita lihat di bagian total di bawah ini ya. Nah di sini masih ada bulan yang nilainya 0. Nah ini belum ada target artinya ya, dan itu nanti akan berpotensi menjadi masalah untuk TPP-nya ya. Tidak ada capaian, jadi tidak ada persentase yang bisa menjadi perhitungan TPP kita. Nah bagaimana caranya supaya ada capaian target yang bisa kita capai di bulan itu ya. Bagaimana menambahkan capaiannya, sedangkan uraian kita cuma 7 ya. Bagaimana caranya? Nah di sini kita bisa menambahkan ya target output atau kuantitas laporan yang bisa kita capai. Misalnya ya, misalnya nomor 7 ini menjadi pengawas ujian sekolah. Nah biasanya ujian sekolah dalam setahun itu kan bisa 2 kali ya. Bisa 2 kali di bulan, misalnya bulan Juni dan bulan November misalnya, itu misalnya ya. Nah, jadi kita edit dulu ya, kita edit dulu ini outputnya ya, kuantitas outputnya ini kan masih 1 ya. Jadi kita klik menu edit data ya, edit data. Nah kuantitasnya ini kita tambahkan 2 ya. Jadi kita akan dalam setahun ini mendapatkan 2 SK di bulan Mei dan November misalnya ya.
Nah, di sini 2, kemudian kita breakdown ya. Secara default dia di Januari ya. Kemudian kita breakdown ini. Oke. Nah, 2 ini berikan 0 Januari. Kemudian bulan apa misalnya ujian sekolahnya. Nah, itu kan tanggal-tanggal yang sudah baku ya, sudah tetap sesuai dengan kalender pendidikan. Jadi jangan lagi diubah bulannya ya, ubah yang lain saja ya Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini di bulan Mei ya, Mei misalnya 1, kemudian November 1, Juni ya. Dilihat lagi di kalender pendidikannya ya. Nah, kemudian ini sudah di breakdown 2, berarti tinggal disimpan ya. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian masih ada 4 lagi yang kosong ya. Yang bulannya kosong, kita tambahkan lagi bagian PKB-nya ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Usahakan bagian itu yang ditambahkan, jangan yang unsur utama pembelajarannya ya. Hal ini kan sudah pasti nilai untuk laporannya berupa penilaian kerja guru ya. Sedangkan yang bisa ditambahkan itu misalnya ini mengikuti diklat. Nah, itu kan sertifikat. Kita bisa mengikuti diklat-diklat banyak itu ya, ada diklat. Bapak Ibu silakan ikuti. Nah, kemudian targetnya ditambahkan di sini. Misalnya di tahun ini targetnya 3 misalnya ya, 3, jadi ini ditambahkan menjadi 3 sertifikat. Kita kembali ke menu edit, ini ya, ini edit. Oke, kemudian kuantitasnya kita tambah menjadi 3, jadi mengikuti 3 diklat ya. Nah, kemudian ini sudah 3, kita breakdown bulannya yang belum ya. Jadi yang belum itu di bulan, misalnya saya ingin ikut di bulan 4, 5, ini ada lagi dan 7 misalnya ya. Nah, kita di breakdown jadi 4, 5, 7 ya, 4, 5, 7. Kita lihat diklatnya, kemudian breakdown bulanan. Nah, di sini ada 3. Tadi di bulan 4, sini berarti 1, kemudian 4, 5, 1, 7. Sini ya, 1. Nah, ini ingat dibuat 0 dan simpan. Oke, masih ada yang kosong, yaitu di bulan 3 dan bulan 10 ya. Oke, kita cek lagi bagian mana. Nah, jika misalnya ini Bapak Ibu punya uraian tugas lain lagi, ya itu sangat menguntungkan ya. Jadi tidak membuat banyak sertifikat ya, tidak mengikuti banyak pelatihan. Misalnya ada kegiatan menjadi Bapak Ibu yang menjadi tim penilai dupa misalnya ya, jadi itu sangat membantu. Misalnya menilai 5 dupa, nanti tiap bulannya di sini diisikan ya masing-masing laporannya. Jadi ada 5, target tiap bulannya 1-1, udah 5 bulan itu udah terisi. Itu misalnya ya. Nah, terus karena saya masih ada yang kosong lagi 2, saya ingin isi di ini ya, modifikasi. Coba saya jadikan ini 2 dulu, saya edit modifikasi, saya 2, kemudian simpan. Nah, kemudian saya breakdown di bulan, oh ini ada 2 di sini dan di sini ya. Di bulan berapa ini? Bulan 10 dan bulan 3. Oke. Nah, bulan
target bulanan harusnya bulan 3 di sini dan bulan 10 ya, menjadikan 0, simpan. Kemudian nah ini masih ada lagi satu, mana bisa saya tambahkan ini. Oke, jadi mungkin ini saya tambahkan pelatihan lagi ya, pelatihan jam 4. Kita edit lagi, ini saya tambah bulannya 4, 5, 7 dan 12. 4, 5, 7, 12. Oke, kita cari ya. Ini 0, kemudian bulan 4 bulan 4, 5, bulan 7 dan bulan 12, simpan. Ya, jadi breakdown kita sudah berhasil ya. Jadi semua bulan sudah ada target ya, target bulanan ada satu-satu. Nah ini nanti silakan diisikan ya, disesuaikan dengan target Bapak Ibu masing-masing. Jadi seperti itu diharapkan nanti dengan adanya target ini untuk TPP-nya tidak akan bermasalah ya. Nah kalau nanti Bapak Ibu ada uraian lagi yang lain, itu lebih membantu ya daripada membuat outputnya itu diperbanyak, kan agak susah ya. Jadi kalau ada uraian tugas lagi lebih banyak, nanti sangat membantu di sini dalam breakdownnya ya. Seperti itu cara membreakdown target bulanan ya, dari target tahunan kita. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jika ada pertanyaan ya, kita diskusi sama-sama. Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, atau Bapak Ibu bisa berkonsultasi ya di kontak person yang ada di panduan Skipo ini ya. Di sini ada kontak personnya, yaitu Bu Reni, Bu Iza, dan Bu Wida ya. Jadi ini kontak person untuk konsultasi ya masalah Skipo. Nah ini tahun 2021 rencananya akan mulai efektif digunakan ya. Jadi mari kita mulai sekarang kita coba isikan, jadi supaya nanti tidak terjadi permasalahan pada saat pengisian nanti di tahun 2021 ya. Demikian Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.